Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heridin di channel saya Rida Jaya Motor. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Salam hangat dari saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, untuk kali ini saya mau ngupdate ke teman-teman kasus Jupiter MX yang sering ditemui loss kompresi ya. Jupiter MX Alt ya, yang sering terjadi loss kompresi, nggak mau naik gas, dikira karbunya, ya kan, dikira CDA-nya, dikira coilnya. Ternyata simpel teman-teman. Terkadang ini lolos dari analisa. Terjadinya loss kompresi akibat setelan klep yang terlalu rapat atau adjuster klep yang bermasalah. Yang pada akhirnya adjuster klep itu ya, langsung aja ke unit ya. Nanti bilang adjuster klep itu yang mana. Oke bro, ini buat teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, mekanik-mekanik, para mekanik pemula ya. Kalau yang ahli ya nggak usah lah, yang pemula-pemula aja bro ya. Di sini di layar teman-teman terlihat ini namanya loker arem ya, atau temlar. Arem atau temlar pokoknya ya. Yang ini ya, saya tunjuk pakai jari ya, ini adjuster klepnya bro. Adjuster klepnya itu kalau untuk Jupiter MX menggunakan nut dengan kunci ukuran 8 ya. Adjuster klepnya itu universal sama seperti yang lainnya. Nah, apabila adjuster klep ini posisinya mesin hidup running normal, adjuster klep ini mengalami kerusakan, otomatis terkadang dia bisa ngendor sendiri atau kencang sendiri. Kalau dia kencang dengan sendirinya karena nutnya bermasalah atau adjusternya bermasalah, secara otomatis pada posisi top, pada posisi bebas, seharusnya pada posisi bebas kompresi ya, dan kata lain kompresi, itu harusnya loker arm ini bebas bro. Tapi dia masih nindis, nekan klep. Secara otomatis itu ada kebocoran kompresi. Itulah yang membuat motor itu kadang susah nyala di waktu pagi. Harus dimainkan gas dulu, harus ditarik gas dulu sedikit, baru dia mau nyala. Tapi kalau putaran bawah dia langsung tek mati. Dia nggak bisa idle speed. Itu menandakan ada kebocoran kompresi yang terjadi pada sistem pembakaran itu di dalam engine. Tidak hanya untuk Jupiter MX yang berlaku untuk kasus seperti ini, tidak hanya untuk Jupiter MX, semua motor kalau apabila ada terjadi kebocoran kompresi itu pasti susah nyala. Tapi kali ini saya khususkan update untuk Jupiter MX ya. Nah, jadi gini, Sri bisa ditutorialkan kembali Sri ya untuk style klepnya ya. Oke bro, saya sambung untuk tutorial style klepnya seperti apa supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke brother, sebelum kita melakukan penyetelan pada klep, itu harus kita lakukan yang namanya pengetopan pada piston. Posisi top di sini ya, kita putar baut 17 di sini, nut 17 ya. Kameranya agak, mudah-mudahan dapat. Coba angkat ini Sri, angkat. Oke, di situ ada tanda panah ya, ada tanda garis, turunkan dikit. Oke, di situ ada tanda garis nih. Oke, paskan posisi dari nah itu ya, kelihatan ya. Oke, tanda garis itu menandakan bahwa posisi piston berada pada titik mati atas atau top ya. Kita putar baut dari magnetnya, kita putar baut magnetnya ya sampai kita menemukan garis itu. Tapi kita cek juga di sebelah. Oke, itu ada lubang busi bro. Masukkan sesuatu yang kecil seperti obeng. Kita cek. Kalau posisi pistonnya di bagian atas, kita rasa nih. Kalau posisi pistonnya di bagian atas, kita cek dengan menggunakan obeng posisi pistonnya di bagian atas, berarti posisinya sudah 100% top.
Ya, kalau posisi pistonnya di bagian bawah, tetapi di sana tanda kodenya ada ketemu tanda top, berarti dia titik mati bawah. Kita tidak gunakan itu, kita menggunakan titik mati atas. Posisi kompresi ditandai dengan posisi piston berada di atas dan juga ditandai dengan posisi magnet pas di tanda topnya, tanda garis yang tadi. Tuh. Lanjut kita ke bagian penyetelan klep. Oke brother, tak lanjut. Oke, poin yang pertama kita kendorkan dulu buat lapannya. Nutnya ya, kendorin dulu. 1, 2. Oke, udah kendor ya, kelihatan ya. Oke, setelah itu di sini ada 2 adjuster klep. Ada beberapa pertanyaan mengenai cara menyetel 2 adjuster klep, makanya saya tampilkan karena memang ini agak sulit, tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya motor kebanyakan yang seperti varian Matic dan Bebek, selain seri dari Yamaha Jupiter MX ya, dia menggunakan 1 loker arm. Tapi kalau di sini dia menggunakan double klep ya, double klep. Nah, jadi penyetelannya itu harus seimbang kanan dan kiri ya, harus seimbang. Kalau tidak seimbang, otomatis pergerakan klep juga tidak seimbang ya. Dikhawatirkan ada salah satu klep yang masih terganjal oleh adjuster, otomatis akan loss kompresi. Atau ada salah satu klep yang terlalu longgar, otomatis akan berisik ya. Ada kekurangan, ada kelebihan, makanya harus pas ya. Untuk ukurannya celah klep ini ialah 0,10. Kita menggunakan puller gig yang 0,10. Oke. 0,10 ya brother ya. Oke. Nah, tes. Betulan aku. Tapi pinjam uangmu nanti kuliah kalau sudah ada waktu. Orang bikin konten. Lagi bikin duit ini Sri. Oke bro. Ya. Oke. Susah sih jelasinnya ke teman-teman kalau bahasanya tuh serat-serat basah bro. Jadi tidak pun kesat, tidak pun loss. Posisi kalau kita tarik ini filler gig ya, fuller gignya ini tidak pun kesat, tidak pun loss. Jadi dia agak seret basah gitu terasa. Nah disitulah ukurannya yang pas bahwa 0,10 ini presisi masuk di bagian celah antara adjuster klep dengan klepnya ya. Itu yang harus diukur. Posisi itu yang harus diukur. Nah, oke. Kalau sudah seperti itu, kita biarkan aja posisi filler gignya kita biarkan. Baru kita kencangkan bagian nutnya. Oke. Terus untuk adjusternya yang ini ditahan. Baru dikencangkan pelan-pelan untuk nutnya sambil ditahan. Oke. Oke. Baru kita cek kembali. Setelah dikencangkan baru cek kembali. Apa masih terasa seret-seret basah? Kalau masih berarti kondisinya sip, mantap. Kita kembali ke sebelah. Masuk ke sebelah lagi. Oke. Kita masukkan puller gignya. Baru kita kencangkan aja setelahnya pelan-pelan. Posisinya agak susah teman-teman. Oke.
Oke. Seret-seret basah ya. Seret-seret basah. Set. Oke. Tahan, lepas. Seperti tadi. Kita tahan bagian adjusternya, baru kita kencangkan nutnya. Check in, tahan. Udah kita kencangan, check in, seret-seret basah bro. Tidak pun los, tidak pun kesat sama sekali yang tidak bisa digerakkan untuk filler gauge-nya. Itu celah maksimalnya. Dalam artian presisi celah klep itu berada di 0,10 mm. Ya. Kalau mau agak nggak berisik, tetapi tenaganya kurang, celahnya 0,5, itu terlalu rapat sih. Tapi nggak berisik. Oke. Kecuali kalau kita habis turun mesin. Ini habis kita preskan total, dalam artian ruang bakarnya habis kita bersihkan, habis kita skur, bisa celahnya 0,05. Ya, bisa. Tapi kalau motor dalam kondisi seperti ini, ruang bakar bergerak, kita nggak bisa terlalu rapat bro. Kalau terlalu rapat, resikonya bisa loss kompresi. Karena bagian dari seat clamp sama bibir clamp itu dikhawatirkan ada mengganjal kerakot atau kotoran. Ya, nanti akan loss kompresi. Makanya saya kasih saran di 0,10. Dan juga untuk penyetelan ini sangat susah, bukan tidak bisa, sangat susah apabila menggunakan perasaan. Harus menggunakan alat ukur. Jika tidak menggunakan alat ukur, akan salah setel. Bisa terlalu rapat, bisa juga terlalu longgar. Kalau terlalu longgar, efeknya berisik. Ada hentakan klep terdengar di bagian blockheadnya. Tapi kalau terlalu rapat, loss kompresi lagi. Itu yang dikhawatirkan. Oke, kalau untuk X sama metodenya seperti itu ya. Saya contohkan untuk in aja untuk mempersingkat waktu. Kalau untuk X sama. Kalau kita gerakan seperti ini ada terasa hentakan sedikit sekali. Ya, berarti tandanya penyetelan klep kita udah pas. Kita sesuaikan dengan ukuran ini. Ini indikatornya. Jadi kalau menggunakan perasaan silahkan, tetapi harus betul-betul ahli dan betul-betul berpengalaman. Tapi kalau tidak, harus menggunakan filler gauge untuk memastikan bahwa celah klep ini sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.